keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Kota Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, puji Tuhan, pujiannya sudah membuat kita semakin bersemangat karena hanya dekat Allah saja kita tenang, dan daripada Allah saja, daripada Yesus saja keselamatan kita. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Ibu Pendeta Indriati Cipto Purnomo, Ibu Incipto ya terkenalnya ya. Ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah founder daripada Mahanaim ya. Silakan waktu selanjutnya kepada hambanya Ibu Pendeta Indriati Cipto atau Ibu Incipto. Silakan Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Biar pagi hari ini kita semuanya masuk di dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema bahwa Tuhan adalah gunung batuku, karena dekat Allah saja aku tenang. Seperti lagu yang Amin. tadi dibawakan. Nah, kita akan ambil ayat pertama dari Keluaran 33 ayat 21. Keluaran 33 ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Dalam terjemahan The Message, bagus sekali dikatakan, firman-Nya lihat, inilah tempat tepat di sebelahku. Tempatkanlah dirimu di atas gunung batu itu. Saudara, kalau kita ada di sebelah Tuhan, maka kita aman. Kalau kita ada di sebelah Tuhan, kita pasti dapat fasilitas yang berbeda. Kalau kita pergi ke pesta, maka biasanya saudara, biar bagaimanapun ada tempat VIP, ada tempat saudara yang biasa. Dan pada waktu VIP, makanannya pun berbeda saudara. Saudara, dan kalau saudara di dekat saya, maka biasanya saudara, saya mendapat lebih banyak karena saya hamba Tuhan.
Mungkin orang menawarkan saya wine, orang memberikan saya udang, orang memberikan saya makanan-makanan yang berkelimpahan. Nah, orang yang di dekat saya pasti ikut menikmati. Amin. Persoalannya, seringkali kita tidak ada di dekat Tuhan. Sehingga kita tidak menikmati apapun fasilitas yang Tuhan sediakan. Kita lebih suka di dekat tempat lain. Kita lebih suka, saudara ya, untuk mungkin sungguh-sungguh saudara mengejar uang. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengejar tempat di dekat Tuhan. Nah, masalahnya bukan Tuhan yang menolak kita. Tetapi seringkali kita yang menolak Tuhan. Kita yang berkata, tidak usah dekat-dekatlah. Karena kalau dekat-dekat Tuhan, kita akan disorot setiap kelemahan kita. Kita akan ditegur. Kita akan dituntut dengan perilaku-perilaku khusus. Kita akan harus ya untuk punya manner. Mungkin tidak boleh terlalu banyak pecicilan atau bergerak ke sana ke sini. Tapi kita harus menjadi tenang. Dan ini masalah ada di kita. Apakah kita mau duduk dekat Tuhan? Dan kita mendapat semua fasilitas. Ataukah kita mau bergerak seperti kita mau? Kita melakukan seperti yang kita mau. Kita berperasaan seperti yang kita mau. Kita bertingkah laku seperti yang kita mau. Pagi hari ini biar kita membuat sebuah statement. Membuat sebuah ketetapan di hati. Bahwa kita mau duduk dekat Tuhan. Kita mau berdiri di sebelah Tuhan. Kita mau ikut kemanapun Tuhan pergi. Kita mau ada sangat intim dengan hatinya. Maka kita akan mendapat begitu banyak fasilitas. Kita akan mendapat semua keamanan. Kita akan mendapat semua bahkan otoritas. Kalau kita memilih dan menetapkan hati untuk ada di dekat Tuhan. Saudara, kita lihat yang kedua selanjutnya. Saudara, berkatalah berkatalah kepada bukit batu itu. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu. Kumpulkanlah umat Israel bersama Harun. Berkatalah kepada bukit batu itu di depan mata mereka. Dan bukit batu itu akan mengeluarkan air. Engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu beserta ternak-ternaknya. Saudara, kata berkatalah di dalam bahasa aslinya dabar. Artinya declare atau memberi perintah. Saudara, tapi saya lebih suka, saudara ya, untuk berkata saja. Saudara, ada banyak orang lebih banyak berkata kepada anaknya, kepada suaminya, kepada manusia daripada berkata kepada Tuhan. Saudara, bahkan hari-hari ini orang banyak berkata-kata kepada sosmed, saudara. Apapun. Ya, ketika hati sedang galau, dia posting dan berkata galau nih. Ya, saudara, pada waktu dia tidak suka sama orang, dia bikin sosmed memaki-maki orang itu. Saudara, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang kalau di sosmed lebih suka, saudara ya, untuk menjelekkan orang lain. Saudara, ini tidak akan membawa kebaikan. Tetapi ini bahkan membawa kerugian besar. Tetapi Alkitab berkata, kenapa? Bukankah gunung batu itu Tuhan? Kenapa kita harus berkata? Karena kita harus berkata lebih banyak kepada Tuhan daripada kepada masalah kita. Kita harus berkata-kata lebih banyak, saudara, tentang Tuhan daripada tentang hidup kita, perasaan kita. Saudara, kita harus berkata-kata, saudara, kepada Tuhan lebih banyak daripada kepada suami dan anak-anak kita. Saudara, saya selalu berkata, doa dengan omelan kita harus berbanding 2:1. Artinya doa kita harus lebih banyak daripada komentar dan omongan kita. Pada waktu doa kita lebih banyak, maka itu menjadikan segala sesuatu baik. Saudara, Alkitab juga berkata, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Apa kita berkata, anak saya ini bandel, anak saya ini bermasalah. Atau kita berkata, anak kita itu luar biasa. Anak kita itu sangat cinta Tuhan. Anak kita ditinggikan Tuhan. Anak kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Pada saat kita mendeklarasikan, maka itu akan terjadi. Itulah iman. Amin. Dan orang hidup karena imannya.
bahkan orang dunia, bahkan saya membaca ateis berkata begini, apa yang kau percaya dan itu yang akan terjadi. Saudara, banyak sekali kita sadar kita ini percaya kepada masalah itu besar. Padahal kita harus melihat masalah itu sangat kecil. Sangat kecil. Dan kita punya Tuhan yang besar. Saudara mungkin Amin. berkata, saya tidak mampu. Nggak apa-apa. Kita memang tidak mampu. Tetapi kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Dan di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Bukankah dia yang memampukan kita? Amin. Hari itu seorang teman saya mempunyai sebuah masalah besar. Dia butuh uang kira-kira 1 M. Dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya sangat besar. Dan dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa. Dia mau give up. Dia mau melepaskan tanggung jawab itu di dalam pekerjaannya. Dan dia juga mau berkata, sudah saya tidak bisa bayar. Saya jual rumah atau apartemen saja. Tapi pada waktu dia ada di titik yang menurut dia sudah capek terendah. Dia berkata, Tuhan, saya serahkan semua masalah ini. Saya serahkan semua persoalan ini. Tiba-tiba di malam itu dia bermimpi. Semua masalah dia tidak sebesar, tidak lebih besar daripada setelapak tangan. Cuma sebesar itu. Dan dia melihat memang masalahnya itu bergerak-gerak. Masalahnya itu berputar-putar. Cuma sebesar tangannya dia. Dan kemudian dia mendengar suara Tuhan. Bukankah engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau? Dan Tuhan bilang, kalau engkau di dalamku, maka aku itu begitu besar. Jadi engkau juga begitu besar. Dan Tuhan bilang, hancurkan saja, injak saja masalahmu. Dia mulai menginjaknya dan masalah itu hancur. Ketika dia bangun, dia mulai mengerjakan masalah itu. Setiap kali ada mentok, setiap kali ada jalan buntu, dia cuma berkata, terima kasih Tuhan yang besar. Engkau sedang buka jalan buat saya. Terbukalah setiap semua yang selama ini tertutup. Dia hanya berkata, dan selalu ada jalan. Ketika dia membutuhkan uang 100 juta, ada orang datang memberi pinjaman 100 juta. Kemudian dia butuh lagi 200, tiba-tiba dia dapat keberhasilan jual rumah. Dan dia jadi maklarnya, dia dapat 200 juta. Demikian terus sampai uangnya 1 M nutup. Kemudian dia menyelesaikan proyeknya. Dan dia menjadi sangat berhasil. Dia kembali bisa membeli rumah. Dia kembali bisa membeli mobil. Dan hidupnya kemudian naik dan naik dan naik. Hari itu seandainya dia tidak melihat bahwa masalah dia hanya sebesar telapak tangan. Dia sudah putus asa dan dia sudah menyerah. Hari itu seandainya dia tidak berkata kepada gunung batu. Dan berkata, Tuhan tolong ambil semua masalah saya. Maka dia mungkin sudah bunuh diri. Saudara, hari itu kalau dia tidak declare bahwa semua masalahnya adalah kecil. Semua masalahnya sudah ada di tangan Tuhan. Bahwa Tuhan membuka jalan. Maka dia mungkin sudah ada di penjara. Karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Sekali lagi, hidup ini sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tetapi harus kita yang mengambilnya. Harus kita yang mengambilnya. Harus kita yang berjalan. Harus kita yang maju. Harus kita yang mendeklarasikan. Harus kita yang berdoa. Harus kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Dan kalau kita bersama Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam kita, maka kita tidak akan menjadi letih. Kita tidak akan takut. Kita tidak menyerah. Karena kita tahu bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Saudara, dan ayat ini berkata, maka akan keluar air. Dan kita akan memberi minum. Tenang. Saudara, Tuhan juga berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sekitar kita selalu ada domba-domba yang harus kita beri minum. Dan banyak orang tidak peduli dengan domba-domba di sekitarnya. Domba-domba itu bisa pembantumu, sopirmu. Domba-domba itu bisa anak istri. Domba-domba itu juga bisa suami. Domba-domba itu bisa teman-teman di kantor. Domba-domba itu bisa teman di sekolah. Domba-domba itu bisa tetanggamu.
Dan kita ini yang harus memberi makan. Dengan cara apa? Pada pagi-pagi seperti ini, ambillah firman Tuhan. Ambillah kekuatan. Kemudian bagikan kepada orang lain. Saudara, saya sering kali kalau pagi sembari saya kerja atau sembari saya, saudara, mandi bahkan, saya nyalakan firman Tuhan. Dengan suara, dengan radio atau YouTube dengan suara keras. Dan saya sembari mandi, sembari kerja, sembari make up, sembari pakai baju, saya mendengarkan firman Tuhan dari banyak orang. Dan itu bisa menjadi sebuah rema, itu bisa menjadi sebuah kekuatan, itu seperti aliran dari gunung batu itu, dan dari situ saya bisa memberi makan banyak orang. Saudara, bahkan saya kadang-kadang, saudara, melihatnya dari berita, saya kadang-kadang melihat dari sebuah film, dan saya berkata dan terus berkata kepada gunung batu, bicara Tuhan, lewat apapun juga. Bicara Tuhan, supaya saya bisa memberi makan banyak orang, lewat apapun juga yang sedang saya baca, saya dengar. Supaya saya bisa belajar, dan supaya saya bisa menguatkan banyak orang lain. Seringkali kita tidak sadar satu perkataan mungkin bisa menguatkan banyak orang. Seringkali kita tidak sadar apa yang kita sharekan bisa begitu membangun sebuah pribadi. Mari, ini waktunya berkata-kata. Tapi jangan yang negatif, jangan yang menghina, jangan gosip, jangan merendahkan orang. Tetapi biar ini menjadi berkat buat banyak orang. Kita ambil ayat. Kita ambil ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan ketika ia melihat, diucapkannya adalah sebuah sajak. Katanya, kokoh tempat kediamanmu, bertertaruh di atas bukit batu karangmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, tempat kediamanmu kokoh dan aman, bagaikan sarang di atas bukit batu. Saudara, ada sebuah ayat, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saudara ya. Dan ini sebuah lagu yang sangat luar biasa diambil daripada sebuah ayat. Tetapi itu juga berfokus atau berdasar kepada ayat ini. Kenapa? Karena hanya Raja Wali yang punya sarang di Bukit Batu. Saudara, Bukit Batu itu tinggi dan terjal dan mengerikan. Tajam-tajam. Dan gunung dan burung-burung lain tidak berani. Saudara, tetapi burung Raja Wali akan naik terbang tinggi dan dia menaruh sarangnya di Bukit Batu. Saudara, itu terjal. Itu sangat tajam. Dan itu tinggi sekali. Tetapi dia bisa tahu bahwa tidak ada orang yang bisa ke sana. Dia juga tahu tidak ada singa, tidak ada serigala yang bisa sampai ke sana. Saudara, dan dia tahu sarangnya itu aman dan kokoh. Seringkali kita tidak berlaku sebagai Raja Wali, tetapi sebagai ayam, saudara. Dan ini persoalannya. Orang Kristen tidak dipanggil buat jadi ayam. Kita buat jadi Raja Wali. Ayam tidak pernah bisa punya sarang di gunung batu. Ayam tidak pernah bisa menghadapi badai. Ayam tidak bisa terbang. Ayam cuma bisa lari dan berbicara sangat keras. Saudara ya. Tetapi ayam, saudara, tidak bisa untuk mengatasi badai. Dan saudara Kristen ayam atau Kristen Raja Wali. Kebetulan anak saya bekerja di kandang ayam. Di tempat ada ribuan ayam di situ. Saudara, dan menyedihkan sekali. Kelihatannya ayam ini ada di dalam surga. Ya. Kenapa? Karena ruangannya ber-AC, tidak boleh terlalu panas, makanan 24 jam, air itu 24 jam tersedia, diperlakukan sangat baik. Tetapi ayam ini menjadi begitu lemah. Dan ayam ini ada untuk apa? Dibantai. Saudara, ayam yang di kandang pada waktu dia usia 1 sampai 7 tahun, 7 hari. Kalau saudara ada orang yang mengagetkan dia saja, tepuk tangan saja, mati saudara. Saudara, kalau masuk ke situ harus disemprot disinfektan. Kenapa? Pilek aja mati, saudara. Kemudian ayam ini kaget karena ada petir, mati. Ayam ini, saudara, kepanasan karena AC tidak nyala, mati.
Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Hanya karena kaget dapat masalah, imannya mati. Ada begitu banyak orang kepanasan. Mungkin karena gereja itu ada banyak tantangan. Saudara, imannya mati. Ada berapa banyak orang Kristen yang maunya tinggal di sebuah tempat yang AC-nya enak, suasananya adem, dan kemudian makan dan minum terjamin selamanya. Itu hanya terjadi buat apa? Ayam potong. Itu bahkan tidak terjadi buat ayam yang hidup dengan sehat. Ayam yang dibiarkan berlarian di pekarangan. Itu terjadi hanya apa? Ayam potong. Umurnya tidak lebih dari 6 minggu. Dan kemudian akan disembelih. Demikian hati-hati kalau iblis mulai membuat kita di suasana yang nyaman. Dan iblis membuat kita menjadi begitu lemah. Kita tidak bisa ditegur. Kita tidak bisa menghadapi tantangan. Kita sepertinya disediakan makan, minum, suasana semuanya nyaman. Sehingga iman kita mulai tertidur. Iman kita mulai menjadi lemah. Kita mulai menjadi gemuk secara spiritual, bukan yang sehat. Tetapi yang negatif. Kita gemuk mungkin dengan gosip. Dengan setiap berkat-berkat yang terlalu berkelebihan. Kita tidak pernah mau lagi untuk menolong orang. Tapi sibuk dengan diri kita. Me and me and me. Maka kita mulai menjadi ayam potong. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba iblis memotong hidup kita. Saudara ingat, bukan Tuhan. Tetapi iblis bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan mau kita jadi Raja Wali. Dan kita tahu Amen. Raja Wali tidak pernah disediakan makanannya. Raja Wali harus berburu untuk mendapat makanannya. Dan seringkali Tuhan memaksa kita melakukan itu. Saudara, kita harus mengepakkan sayap ribuan kali. Dan itulah sayap iman, sayap doa, sayap pujian. Supaya kita Amen. bisa terbang tinggi. Saudara, Amen. tanpa Raja Wali mengepakkan sayap ribuan kali, maka sayapnya tidak bisa menahan badai. Tetapi pada waktu dia mengepakkan sayap ribuan kali, pada waktu badai, dia bahkan tidak sembunyi. Dia tinggal mengedangkan sayap. Dan itu ada angin yang mengangkat dia sangat tinggi. Dan angin itu membuat dia terbang di atas segala sesuatu. Sekali lagi, hari ini pilih. Apakah kita mau menjadi Raja Wali atau kita mau menjadi ayam? Saudara pilih. Karena Raja Wali akan tinggal di atas gunung batu. Tinggal di tempat yang sangat kokoh. Tinggal di tempat yang sangat aman bersama Tuhan. Bahkan badai tidak bisa mengempaskan kita. Tetapi badai mengangkat kita. Dalam hidup saya mengalami begitu banyak badai. Dan itu seringkali pilihan. Hari itu saya pulang dari pelayanan dan suami saya meninggal dunia. Saudara dan orang berkata, itu adalah masa terburuk ketika kita dipanggil, kita dipisahkan oleh pasangan kita. Saudara, dan hari itu benar. Hari-hari itu adalah hari-hari saya kangen sekali. Saya pulang ke rumah yang biasanya ada yang menyambut, ada yang tertawa, ada yang mengajak saya untuk ngobrol, makan bersama. Dan tiba-tiba saya kehilangan itu. Saya kehilangan penghasilan tetap. Karena biasanya suami saya setiap bulan berpenghasilan cukup banyak. Saudara, sebenarnya itu adalah badai. Ya, itu badai besar. Tapi hari itu saya berkata kepada semua orang, termasuk sekretaris saya, beri jadwal saya sebanyak mungkin. Kalau sekarang, kalau dulu saya harus pulang karena ada suami saya. Sekarang saya bisa pergi seminggu ke tempat lain. Saya bisa masuk ke pedesaan. Saya bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang berbahaya. Karena saya tahu Tuhan menjaga saya. Dan saya Amen. sudah selesai bagian saya sebagai istri. Saudara, dan hari itu Pakistan sedang mengalami masalah. Ada kerusuhan dan mereka sangat miskin, orang-orang Kristennya terutama. Kalau orang-orang Islamnya masih lumayan dan banyak yang menolong. Saudara dan saya memutuskan pergi ke Pakistan. Saudara, itu sangat panas.
Dan hari itu sampai di sana kami kekurangan dana. Kami tidak punya uang cukup banyak untuk membeli makanan. Sedangkan mereka yang dilayani sangat banyak. Lebih dari 10.000 setiap kali kebaktian. Saudara, dan kami cuma bisa berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Dan ini badai. Tapi kami percaya kami akan terbang di atas badai. Tiba-tiba Tuhan Amin. memberikan solusi yang ajaib. Tiba-tiba kami dengar Indomie baru buka di Pakistan. Dan banyak orang belum mengenal Indomie. Dan dia berkata ini ada biaya buat buat marketing. Yaitu mereka menyediakan 10.000 Indomie. Saudara, untuk dimasak, untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, maka kami mengambil kesempatan itu, kami menghubungi, kami bicara, dan kami berkata kami akan memberi makan 10.000 orang. Dan Bapak bisa datang melihatnya, mau fotonya. Ini akan menjadi marketing yang baik buat Indomie. Amin. Saudara, dan kami melakukannya. Ujungnya kami tidak mendapat cuma 10.000. Tapi kami mendapat 30.000. Saudara, Puji Tuhan. tiba-tiba kami bisa memberi makan lebih dari 30.000 orang. Karena Puji kami Tuhan. campur dengan nasi, kami campur dengan segala macamnya yang lain. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Dan badai apapun membawa kita terbang tinggi. Bukan membawa kita terhempas. Saudara, seandainya dengan manusia, saya tidak akan sanggup memberi makan 30.000 orang. Tetapi saudara, bersama Tuhan, pada waktu badai, kami bahkan tidak mengeluarkan 1 sen pun. Karena semua Tuhan menyediakan. Kita punya Tuhan yang Amin. ajaib. Dia Puji tidak Tuhan. berubah. Dulu, sekarang, sampai sekarang, selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa kita harus dekat kepada Allah, kepada sumber segala berkat, sumber kehidupan, supaya kita boleh menerima apa yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Segala yang di bumi dan di sorga adalah milik Tuhan, adalah milik Yesus, maka kita harus dekat kepada Yesus, supaya semua yang milik Yesus juga menjadi milik kita. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih hambanya Ibu Pendeta In Cipto. Nah, ini ada banyak waktu untuk tanya jawab nih. Jadi diberi kesempatan kepada siapapun partisipan yang ada. Ini saya lihat ada banyak sekali yang hadir, yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Waktu selanjutnya dipersilakan. Dibuka ruang diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Iya, pagi Bu Iin. Shalom Pagi, semuanya Bu. yang ada di sini. Bu, shalom nih, saya mau nanya Bu. Kalau misalnya Shalom. ini kan saya dengar kalau misalnya di Mahanaim itu menembus dimensi rohnya tuh udah seperti apa ya? Kalau saya dengar di luar tuh, kalau misalnya kayak penyembahan itu udah kayak tercium kayak wangi, kayak ada kayu atau pohon apa gitu. Terus pertanyaannya apa, Bu? Maksudnya itu di situ maksudnya penyembahannya tuh udah seperti apa? Bisa sedalam apa gitu loh. Menurut saya penyembahan itu kan mulai dari hubungan pribadi. Setiap kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian setelah hubungan pribadi, mari kita teruskan dengan kita memilih orang-orang di sekeliling kita yang tepat. Karena ayatnya berkata, saudara, pada waktu kita bersama-sama 2-3 orang, maka Tuhan hadir di situ. Nah, banyak orang tidak pernah mau untuk melatih hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kemudian banyak orang juga berkata, saya pilih gereja yang cepat. Saya pilih gereja yang kalau pujian, penyembahan, bahkan khotbah 1 jam saja. Ya, kita tidak akan pernah bisa punya deep relationship ataupun deep worship, saudara. Saudara, dan
seringkali kami bukan orang-orang yang spesial atau orang-orang yang istilahnya sakti, tetapi kami memaksa dan kami memberi prioritas buat diri kami untuk punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan kami mempunyai kebaktian memang untuk worship-nya saja 2-3 jam. Hanya untuk worship, belum firman Tuhan. Saudara, dan itu membawa kepada kedalaman tertentu. Benar bahwa kadang-kadang pada waktu kami menyembah begitu rupa, maka hadirat Tuhan makin kuat dan makin kuat. Pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, ada yang mengalami kesembuhan, tiba-tiba kadang-kadang datang hujan emas, di mana kita semua menerima serbuk-serbuk emas. Kadang-kadang Tuhan hadir, di mana seluruh ruangan ada tercium bau wangi-wangian dari Tuhan, seperti bau wangi angin atau bau wangi saudara daripada mawar. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah keintiman dengan Tuhan. Saudara, dan pada waktu kita semakin intim dengan Tuhan, iblis seringkali tidak suka. Karena itu dalam deep worship juga harus ada peperangan rohani. Karena iblis seringkali berusaha untuk menghalangi, iblis berusaha untuk menyerang, karena dia tidak suka kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tapi semua orang bisa, semua orang diundang, semua orang diberi kesempatan untuk lebih dalam, lebih dekat, dan lebih masuk dalam hadiratnya. Semoga Baik, Ibu. ini jawaban cukup buat Ibu. Ya baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Iya. Puji Tuhan. Jadi memang ketika kita mau intim dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, akan mengalami banyak hal-hal indah, hal-hal rohani yang membawa kita semakin damai dan sukacita. Tetapi Bu In, ada juga beberapa ketika kami sedang pujian, penyembahan, ada yang manifestasi, dan manifestasinya itu menyerupai ular, menyerupai kera, dan sebagainya. Sementara kita sedang memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau saya sih, saya menduga orang ini karena dia tadinya memang ada bersekutu dengan roh-roh jahat ini, dengan perjanjian-perjanjian nenek moyang mungkin, ketika dia ikut dalam pujian penyembahan, nah roh-roh ini nggak tahan dan mulai manifestasi. Iya, Betul. iya. Nah, menurut Bukankah Ibu In Alkitab- apa ini? Betul. Sama Pak. Bukankah Alkitab berkata, pada waktu itu Samuel mengadakan puji-pujian penyembahan berhari-hari, Saul datang, dan tiba-tiba dia Saul menjadi telanjang di hadirat Tuhan. Kita pernah membaca itu ya. Ya. Nah, kenapa? Karena di dalam Saul, dia merasakan tekanan demi tekanan dalam hidupnya. Saudara, dan dia merasa tertekan, ketakutan. Kita tahu pada waktu dia menghadapi Goliat, dia sembunyi. Pada waktu ada omongan orang, saudara ya, dia menjadi sangat-sangat ketakutan. Saudara, dan itu merupakan tekanan. Sehingga di dalam jiwanya dia ingin melepaskan semua tekanan itu. Saudara, dan pada waktu dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba dia seperti tanpa dia sadar, dia membuka bajunya sampai telanjang. Saudara, jadi kadang-kadang manifestasi itu macam-macam. Bisa karena hubungan dengan kuasa kegelapan. Ya, saudara, bisa karena dia ada stres yang sangat dalam. Saudara, ada yang bisa terjadi karena luka. Ada yang bisa terjadi karena sesuatu, misalnya tadi dikatakan perjanjian dengan nenek moyang. Tetapi kadang-kadang karena Tuhan ingin menyembuhkan kita. Nah, itu semuanya sangat banyak. Dan kita yang sudah biasa dalam hadirat Tuhan, kita akan belajar untuk mengenalinya. Saya masih ingat ketika itu saya masih sangat muda. Dan di dalam hadirat Tuhan tiba-tiba ada seorang yang menjerit sangat keras. Saudara, hari itu saya ingin menengking. Saya pikir dia pelepasan. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, peluk saja. Dan orang yang mau memegangi, yang mau teriak, saudara, saya suruh menyingkir dan saya peluk. Saudara, ternyata apa yang terjadi? 1 hari sebelumnya, dia
diperkosa oleh pamannya sendiri. Dan dia hari itu mengambil keputusan ke gereja, kemudian selesai ke gereja dia akan bunuh diri. Dan dalam hadirat Tuhan dia tidak kuat. Dia teriak, saudara. Dia jatuh dan dia seperti bermanifestasi. Tapi itu bukan roh, itu jiwa. Jiwa yang luka. Dan singkat cerita kami layani dan hari ini dia sembuh menikah. Tuhan memberkatilah hidupnya. Saudara coba hari itu seandainya dia ditangking, dia bertambah luka dan dia pulang. Dia bisa saja saudara bunuh diri. Saya punya cerita yang lain. Saudara hari itu ada dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara dan tiba-tiba orang tertawa terbahak-bahak. Saudara sampai berguling-guling dan berputar. Saudara dan hari itu belum terlalu tren yang namanya holy laughter. Dan orang berpikir ini kuasa kegelapan ingin mengacaukan hadirat Tuhan. Tapi hari itu kembali Tuhan bicara. Tuhan berkata tenang dan biarkan saja. Saudara singkat cerita, kami biarkan dia tertawa berguling-guling sampai saudara kurang lebih 10 menit. Selesai kami datangi, kami layani, ternyata dia sakit kanker. Dan dia punya kanker di getah bening. Dan dokter mengharuskan dia untuk kemoterapi dan sebagainya. Sehabis holy laughter yang tidak bisa berhenti, 10 sampai setengah jam mungkin. Saudara dia periksa, dia totally sembuh. Dan dokter Puji bilang Tuhan. itu treatment yang paling bagus. Menggetar seluruh badannya. Mengeluarkan enzim. Yang enzim itu bahkan membunuh kankernya sendiri. Di dalam darahnya. Saudara, dan itu secara kedokteran ada. Pada waktu kita tertawa dengan sangat, kita mengeluarkan enzim. Dan enzim itu lebih ampuh daripada obat kemo apapun. Dan seringkali kita itu sangat cepat ya untuk curiga, marah, dan berkata apa ini aneh. Tetapi pada waktu kita membiarkan Tuhan menerangkan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada banyak lagi hal yang pernah terjadi dalam hadirat Tuhan. Tetapi saya tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang itu terjadi manifestasi. Karena apa? Dari kuasa kegelapan. Karena iblis yang di dalamnya tidak kuat. Dan iblis yang di dalamnya berteriak panas-panas dalam hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi sangat luar biasa ada di dalam hadirat Tuhan. Boleh yang lain? Ya, baik Bapak Ibu, silakan Ibu Priska Nita Wijaya. Silakan Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak. Shalom Bu Iin. Sangat Halo. senang pada pagi hari ini bisa doa bareng sama Bu Iin. Bu Iin, saya sih pertanyaannya saat ini saya sedang dihantam bertubi-tubi sampai saya nggak bisa berdoa, cuma satu kata, Tuhan tolong saya, karena begitu. Suaranya hilang Bu. Sinyalnya mungkin kurang baik ya. Tapi Bu, saya mau kasih beberapa pendapat. Bu, kadang-kadang pada waktu kita bertubi-tubi, mari kuatkan diri dan mulai belajar perang. Karena kadang-kadang itu terjadi karena peperangan. Karena iblis mau menyerang kita. Mulailah belajar perang dengan mengurapi rumah kita, hidup kita, keluarga kita, perusahaan kita. Saudara, dengan apa? Dengan minyak dan dengan anggur. Karena Alkitab berkata sering serangan-serangan itu seringkali juga saudara banyak sekali yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saudara, bahkan Alkitab berkata saudara bahwa usirlah iblis, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi kita perlu berkata di dalam nama Tuhan Yesus badai berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan, suara-suara kebutuhan ekonomi ataupun jebakan-jebakan, semua yang bukan dari Tuhan negatif pergi dalam nama Yesus. Saudara, kita perlu berteriak. Seperti yang tadi saya katakan, declare. Saudara, kita perlu berteriak. Kemudian yang kedua, kita perlu introspeksi.
Ya, mulai berkata kepada Roh Kudus ingatkan setiap dosa. Mungkin ada perkataan negatif, mungkin ada kemarahan, mungkin ada dosa, dan kita perlu minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, tidak akan pernah beres. Karena ayatnya berkata, dengan mulutmu kamu mengaku kamu dibenarkan. Saudara, kita butuh dibenarkan. Saudara, ada perumpamaan tentang janda yang bertubi-tubi minta kepada hakim. Saudara, jadi kita butuh introspeksi diri kita. Dan kemudian kita benar-benar minta ampun kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Kita mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Saudara, dan yang ketiga, biar bagaimanapun, ibu harus cari orang yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau ibu ada masalah dalam bidang ekonomi, mari temui orang yang memang pengusaha, yang tahu selak-beluknya. Saudara, saya punya seorang teman, dia berutang cukup banyak dalam kartu kredit dan kemudian debt collector. Saudara, jadi ini singkat cerita contohnya lah. Kalau dia berutang 10 juta, dia sudah membayar, saudara ya, 15 juta. Tetapi dia masih terus ditagihkan hutang itu bunga berbunga. Saudara, dan kemudian dia diteror, dia takut. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seseorang. Dan orang ini berkata, kamu berutang sama siapa? Ini. Dan kemudian dicek badan hukumnya. Ternyata ini adalah peminjaman uang yang tidak terdaftar. Jadi ilegal. Saudara, pada waktu itu terjadi, saudara, ini orang langsung bilang, ayo saya temani pengacara, kita ketemu orang itu, bahkan kalau perlu kita bawa polisi. Saudara, pada waktu dia mengurus bawa polisi dengan mengatakan dia ilegal, hari itu juga dia bahkan menerima 5 juta kelebihannya. Saudara, kenapa badan ilegal tidak boleh meminjamkan uang? Dan semua persoalannya berhenti dalam sekejap. Nah, banyak orang, dia tidak pergi kepada orang yang tepat, yang tahu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ada lagi orang yang bermasalah soal saudara anaknya. Ternyata anaknya agak autis. Saudara, dan ketika dia pergi ke psikolog yang tepat, itu anaknya tertolong dengan cepat. Sekali lagi, 3 hal ini. Yang pertama, mari peperangan rohani. Yang kedua, introspeksi. Dan mulai diurai masalahnya apa. Pergilah ke orang yang tepat. Itu akan menjadi solusi yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu In. Baik, ada lagi yang lain mungkin yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Mumpung ada Ibu In di sini sebagai pembicara, sebagai narasumber. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau didoakan? Saya mau Pak didoakan. Oh iya, Ibu siapa Bu? Ibu Lindayati. Ibu Lindayati mau didoakan apa Bu? Kalau boleh, semua yang mau didoakan ketik aja apa semua masalahnya. Terus kemudian misalnya tentang ini dengan namanya. Kemudian tolong tampilkan di layar supaya saya bisa mendoakan semuanya sekaligus. Dan tadinya saya dikasih pesan firman Tuhan memang cuma 30 menit. Dan kemudian doa dan selesai. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata kita masih punya waktu cukup banyak. Ya, saya pikir memang ini doa pagi cuma 30 menit dan kemudian selesai. Tapi kalau memang masih ada waktu untuk mendoakan, silakan. Dan kalau sudah tertulis semuanya, bisa tampilkan di layar supaya saya mendoakannya sekaligus dengan masalah saudara. Jadi jangan satu-satu ya. Dan kita mungkin bisa pujian dulu 1 lagu, sementara yang mau didoakan bisa langsung ditulis di layar. Baik,
Ada request lagunya apa, Bu In? Aku Bu In. Yesus menjawab lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoa. Oh ya, baik. Ya. Minta tolong Ibu Lydia untuk screen lagunya, Bu. Ya. Sedang disiapkan ya, Ibu Lydia sedang mempersiapkan untuk Yesus menjadi pujiannya ya, Bu ya. Ya. Ini yang baru masuk, ada Ibu Meling minta untuk syaraf terjepit. Iya. Masalah keuangan ini Ibu Friskanita Wijaya. Ya, umur 57 tahun. Oke. Untuk ya. Pak Pendeta Komingguan juga ini, Bu. Ya. Betul. Untuk jantung yang harus di bypass ya, harus di bypass jantungnya. Iya. Aduh, mungkin pujiannya nggak bisa di screen mungkin ya, Ibu Lydia. Iya. Mungkin bisa langsung atau kita mau pujian sendiri, Bu? Oke, mari kita berdoa. Lagu apapun boleh, Pak. Yuk, kita sudah masuk. Oh, ini sudah ada screen lagunya nih ya. Tapi kalau diambil, waduh, ini nanti mesti ini yang potong rambut ya. Oke. Mari kita berdoa. Kita mau langsung masuk dalam doa atau masuk? Ya. Langsung doa saja mungkin, Bu, ini nggak ada suaranya ini, screen lagunya. Iya. Baik. Oke. Iya, Putih. Ya. Kita langsung masuk dalam doa. Ini berapa ini? Rata sikita karata sokoroto sikita karata su kira parata sokoroto sikita karata sakarata se. Tuhan, Kau lihat semua yang sudah diajukan. Hamba mulai berdoa untuk mereka yang punya masalah keuangan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan setiap iblis pencuri berkat. Kami berkata setiap berkat-berkat yang terhalangi, setiap pintu-pintu yang masih tertutup terbuka dalam nama Yesus. Bukakan kami Tuhan, mata kami. Seperti Engkau membukakan mata Hagar untuk melihat berkat itu ada di sana. Tapi beri kami hikmah. Seperti Engkau memberikan hikmat kepada Daniel. Supaya kami bisa mengelola. Supaya kami bisa menjadikan besar. Supaya kami bisa melipat gandakan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bekerja. Skill. Seperti Tuhan Kau berikan kepada Aulia. Supaya apapun yang kami kerjakan itu berhasil dan di atas rata-rata. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang harus mengalami bypass jantung. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jantung yang baru Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya ada yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat anak-Mu yang punya syaraf kejepit. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau yang menyembuhkan. Tuhan, beri kami Tuhan bertemu dengan orang yang tepat. Supaya kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, hari ini semua syaraf terjepit. Tolong setiap jantung darah. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang hancur. Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan anak-anak, suami, istri. Pulihkan supaya kami melihat sesuatu yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja, untuk onsite, ataupun Tuhan
untuk Tuhan online Zoom apapun. Biar semua hadirat-Mu mencengkeram. Kami diberkati bertumbuh dan menjadi besar. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya Ibu Pendeta Incipto yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga berdoa untuk request doa dari partisipan yang sudah disampaikan. Mungkin ini masih ada waktu, ada yang mau lagi minta didoakan atau mau bertanya? Satu orang lagi. Saya Pak tadi belum didoakan yang sakit kista ginjal. Oke. Oh, sakit. Ya. Ginjal Ya, mati. belum. Tadi saya belum baca Bu. Sama yang kalau yang semua soal keuangan, soal rumah, saya sudah gabung semua di dalam. Yang mau pengen beli motor, beli semua, saya gabung semua dalam soal keuangan ya. Tapi kalau soal yang kista ginjal saya belum baca memang Bu. Ya, Oke, belum ketemu. Tuhan kami percaya Tuhan. Engkau sendiri yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Baik yang mau jual rumah, mau beli motor, maupun anak-Mu ini yang punya masalah dengan kista dan ginjal. Kami berkata ginjal sempurna. Amin. Ada persediaan ginjal di surga dan kami mau Amin. ambil. Dan kami terima sempurna Tuhan. Ginjal yang baru. Dan kami berkata setiap kista semuanya hilang lenyap. Tidak berbekas. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Amin. Tuhan. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Terima kasih. Kami percaya Tuhan semua kelenjar getah bening. Semuanya menjadi normal. Menjadi normal. Tidak ada kelainan. Tidak ada kanker. Tidak ada masalah. Terima kasih Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sudah ada kemenangan. Tidak ada yang takut, tidak ada yang tidak kuat. Karena Tuhan bersama kami. Tuhan membuat kami lebih dari pemenang. Kami menjadi Raja Wali. Kami berhamba berdoa. Amin. Biarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya bisa menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat masalah dalam sidang. Biar setiap orang dimenangkan, dibela. Karena Engkaulah pembela kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang negatif terjadi dalam hidup kami. Tetapi Engkaulah pembela kami. Pemenang. Dan Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, saya percaya kita semuanya sepakat bahwa apa yang sudah kita minta dan doakan melalui hambanya Ibu Pendeta Incipto sudah Tuhan dengar, jawab dan kabulkan, dan kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah keuangan sudah dipulihkan, yang punya masalah dalam persidangan, yang ingin jual rumah, yang ingin beli motor, yang sakit apapun, semuanya pagi hari ini sudah terima mujizat, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Terima